kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita, amin. Amin. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Sekali lagi kita katakan dari awal. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Woo! Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Raja kita, amin. Katakan. Oh, that man would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man praise His name. And again I say, and again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Woo, woo, woo. Hallelujah. Rejoice. Everybody sing, rejoice, rejoice. Haleluya. Saudara masih semangat di dalam Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Woo. Kami sorakan haleluya kepadamu Tuhan. Singing. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Come on. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Hidup sorak, haleluya. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami datang memberikan hati kami sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Katakan ini dengan sepenuh hati kita. Kita menyembah Dia. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kami berikan hati kami Tuhan. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am with. Lord, have your way in me. Sama-sama kita katakan, this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, Lord. All I have within me, I give you praise.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah, buat kebaikan, buat semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat minggu yang indah ini kalau kami boleh beribadah lagi secara online. Bahkan Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, beri kami hikmat untuk memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah 2 minggu berturut-turut kita belajar ya perumpamaan yang minggu pertama kemarin 2 minggu lalu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kemudian minggu lalu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, hari ini kita akan belajar perumpamaan tentang seorang penabur. Di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kita coba baca ayat-ayat tersebut di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ini ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Tadi kalau kita baca di ayat 4, kita ketahui bahwa saat itu ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Ya, dalam perjalanan Tuhan Yesus yang tercatat di bagian Alkitab lainnya, tercatat sampai ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bahkan mereka bisa sampai berhari-hari mengikuti Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajarannya. Dan biasanya di antara rombongan tersebut, ya, selalu ada yang namanya orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi dan non-Yahudi, dan juga orang yang rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ataupun mereka yang sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kalau kita baca tadi di ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengajar mereka dan berkata bahwa ada penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Ini adalah hal yang biasa yang dapat dijumpai di masa itu. Dan ketika penabur menaburkan benihnya, ternyata sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Dan bahkan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ya, ini tidak dapat ia kontrol. Ini juga hal yang biasa terjadi ketika seorang menaburkan benihnya. Karena beberapa benih yang jatuh, ya, yang jatuh di pinggir jalan itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ya, akhirnya dimakan oleh burung. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, benih ini bisa tumbuh, namun karena banyak batu ia dapat tumbuh, tapi sebentar. Ya. Setelah itu jadi kering dan karena tidak mendapatkan air sebagai sumber kehidupan.
Kalau kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebagian benih ini jatuh di tengah semak. Dan uniknya sementara benih ini tumbuh, semak durinya pun tumbuh bersama-sama. Ya, dalam pertumbuhan itu. Nah, semak durinya justru menghimpit benih ini hingga mati. Nah, ayat 8 dikatakan, sebagian benih ini jatuh di tanah yang baik, dan karena berada di tanah yang baik, ia tumbuh berbuah hingga 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, setelah menceritakan perumpamaan sampai di sini, ya, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun murid-murid tahu bahwa ketika penabur sedang menaburkan benihnya, tentu saja sebagian benih bisa jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh di tanah yang berbatu tadi ya, ataupun di antara semak duri. Bahkan tahu bahwa benih itu juga bisa jatuh di tanah yang baik. Namun murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti arti dan maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena itulah murid-muridnya bertanya mengenai arti dari perumpamaan ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di sini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seorang hamba Tuhan, ya, atau pendeta berkhotbah, entah di mimbar pada hari Minggu atau pada persekutuan-persekutuan yang diadakan, dan ketika jemaat tidak memahami apa yang disampaikan, seharusnya jemaat dapat bertanya di waktu-waktu tertentu. Kenapa? Sehingga jemaat mendapatkan penjelasan yang baik dan tidak salah di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, karena murid-muridnya bertanya, kemudian di ayat ke-10 Tuhan Yesus memberikan penjelasan hingga di ayat yang ke-15. Nah, uniknya Tuhan Yesus memulai dengan perkataan bahwa kepada murid-murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka, ya, tidak melihat, dan sekalipun mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, ya, mereka tidak mengerti. Memang aneh rasanya perkataan Tuhan Yesus ini, ya. Namun bila kita memahami masuk perkataan Tuhan Yesus, kita akan mengerti mengapa ia berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, arti dari ayat ini adalah bahwa perkataan ini harus dipandang dan ditujukan kepada orang-orang yang hadir di waktu itu dan zaman itu. Bukan di waktu ini, di masa segala zaman. Jadi harus kita dalam konteks pada waktu itu, ya. Di saat itu banyak orang yang hadir dengan motivasi yang tentunya bermacam-macam, ya. Ada yang mengikuti Yesus karena sekedar mencari makan, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan itu kamu kenyang." Dan kamu kenyang. Atau ahli Taurat yang suka mencari kesalahan Tuhan Yesus dan mencobai Tuhan Yesus. Motivasi yang salah inilah yang membuat mereka tidak mampu memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam pengajarannya. Demikian pula dengan diri kita, bila kita beribadah kepada Tuhan atau bila kita melayani Tuhan, pertanyaan terbesar yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah apakah motivasi kita? Motivasi itulah yang akan menjadi pembenaran. Motivasi itulah yang akan menjadi kesalahan atas apa yang kita lakukan, termasuk di dalamnya pelayanan kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita kembali di ayat 10 tadi, ya. Bahwa perkataan di ayat 10 itu merupakan kutipan dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Ya, Yesaya 6 ayat 9, kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan." Ya. "Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh." Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 ini, Yesaya saat itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan peringatan kepada bangsa Yehuda dan menubuatkan bahwa Yehuda akan ditawan dan dibuang ke Babel.
Semua nabi-nabi seperti Hosea, Mika yang hidup sejaman dengan Yesaya, ya, yang telah memberikan peringatan demi peringatan, namun sama sekali tidak dihiraukan. Ya, sehingga pada akhirnya karena ketegaran dan kejahatan Yehuda, maka Tuhan berniat menghukum mereka. Dan karena itulah kemudian kalimat ini muncul. Ya, karena mereka memang sudah layak untuk dihukum. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Jadi kalimat ini muncul, kalimat peringatan ini muncul karena apa? Kedegilan hati bangsa Yehuda sehingga mereka segera akan dihukum. Jadi kalimat ini muncul bukan karena bangsa Yehuda di zaman itu adalah orang-orang yang taat, namun sengaja dibuat Tuhan tidak mengerti, yang pada akhirnya mereka dihukum. Bukan. Maka dari hal itu kita bisa lihat bahwa di perumpamaan penabur yang kita baca bukan berarti Tuhan Yesus tidak ingin mereka mengerti akan firman Tuhan. Ini perlu kita perhatikan. Ya, namun karena kedegilan hati mereka dan karena mereka layak untuk dihukum inilah, maka Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak akan mengerti dan tidak akan memahami arti dari firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan yang telah Ia katakan sebelumnya demikian. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Allah. Artinya kalau kita tarik ke zaman sekarang, benih firman Tuhan kita dapatkan melalui khotbah di hari Minggu, baik secara online, baik secara onsite, atau kita bisa mendengar melalui media sosial atau persekutuan-persekutuan yang kita hadiri. Dikatakan di ayat 12, telah dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya adalah orang ini telah mendengar firman Tuhan. Namun kemudian iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita perhatikan banyak sekali orang ketika beribadah, entahkah itu online atau onsite, mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Mereka hanya sekedar hadir dengan berbagai macam motivasi. Misalnya karena mereka full timer, ya sudah, ya kan? Itu jadi mereka harus bekerja dan hadir. Atau karena mereka hanya ingin dikatakan sebagai orang Kristen. Atau mereka yang beribadah di rumah namun tidak serius dan menghormati dan tidak menghormati hadirat Tuhan. Benih firman yang ditaburkan di hati mereka ini akan dengan mudah diambil oleh iblis. Kenapa? Kalau ini terjadi terus-menerus bahkan tanpa mereka sadari berlangsung seumur hidup mereka, maka mereka sama sekali tidak mengerti akan arti mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka akan meninggalkan iman dan mengikuti dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ada banyak orang yang beridentitas Kristen, namun hanya muncul dalam ibadah setahun, satu kali atau dua kali saja. Disinilah kita bisa memahami bahwa benih firman yang pernah dan telah ditaburkan di hati mereka ternyata diambil iblis, sehingga mereka belum atau tidak diselamatkan. Ya. Ayat 13 dikatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ia sempat menerima firman dengan hati yang gembira. Namun saat mengalami masa ujian, saat mengalami yang namanya pencobaan, mereka nggak tahan dengan masa yang sukar, dengan masa-masa sukar, sehingga mereka akhirnya murtad sama seperti sebelumnya. Yaitu benih ini diambil oleh iblis. Di sini kita melihat bahwa ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak tahan dengan kesulitan kehidupan. Padahal dulu ketika mereka sekolah minggu atau remaja atau pemuda mengikut Tuhan, namun ternyata karena ujian, karena kesulitan hidup yang dihadapi, mereka akhirnya meninggalkan imannya. Ya, di ayat 14 dikatakan gini, bahwa benih yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman, namun dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga hidup mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya kehidupan kerohanian mereka sempat bertumbuh. Namun dalam kehidupan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan serta kenikmatan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa bulan lalu kita digemparkan oleh kematian seorang polisi Brigadir Joshua yang ditembak mati. Korbannya adalah orang Kristen. Penembaknya adalah orang Kristen. Mereka adalah keluarga Kristen. Sampai di sini kita semua terhenyak, kaget dan syok. Ya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, jadi sampai di sini kita bisa mengerti bahwa apa yang firman Tuhan, sampaikan bisa saja terjadi. Bahkan sekalipun yang menghimpit mereka adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itulah kita harus belajar untuk berhati-hati dalam hidup.
agar tidak terjatuh dalam kenikmatan dunia ini. Ya. Lihat yang ke-15. Kita belajar bahwa sebagian lagi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang ini adalah orang yang tulus hatinya mencari Tuhan. Mereka adalah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati yang baik. Dikatakan hati yang baik karena mereka memang haus. Haus akan hadirat Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Orang seperti ini akan mengeluarkan buah yang matang. Katakan amin. Kenapa? Karena secara terus-menerus kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Dari kisah ini kita belajar bahwa ada persamaan dari 4 macam jenis orang dari kisah perumpamaan tentang penabur ini. Apa samanya? Samanya adalah mereka sama-sama telah mendengar firman Tuhan. Amin. Ini memang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang ternyata hidupnya tidak memiliki buah yang matang. Yang ternyata banyak orang Kristen yang dalam hidupnya ternyata tidak bertumbuh dengan baik. Ini yang harus menjadi keprihatinan bagi kita, ya, karena penginjilan tidak hanya kepada orang yang berada di luar gereja, ya, atau kepada mereka yang non-Kristen. Bahkan orang Kristen sendiri pun juga harus terus diinjili. Supaya apa? Supaya percaya dan diselamatkan. Katakan amin. Sementara persamaan dari kisah ini adalah sama-sama telah mendengar firman Tuhan, maka kita harus juga tahu perbedaannya. Kalau tadi persamaannya adalah mereka sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Apa perbedaannya? Cara para pendengar memperlakukan firman Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan terbesar yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing untuk refleksi diri kita sendiri. Apakah kita menghidupi firman Tuhan atau tidak? Apakah firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupan kita atau tidak? Atau apakah hidup kita menjadi berkat atau hidup kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Refleksikan kepada diri kita. Bagaimana dan diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat perumpamaan tentang penabur ini. Kami tahu Tuhan, dari penjelasan, dari sharing yang sudah disampaikan, bahwa dari kisah penabur ini ada satu persamaan, bahwa mereka sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang menjadi perbedaannya adalah cara para pendengar melakukan firman Tuhan. Hari ini sebuah pertanyaan dalam hidup kami yang akan kami tanyakan dalam diri kami masing-masing. Apakah selama ini kami menghidupi firman-Mu atau tidak? Apakah firman-Mu Tuhan itu menyatu dalam kehidupan kami atau tidak? Apakah hidup kami menjadi berkat atau justru hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bapa yang baik, ingatkan kami hal ini. Kami mau hidup dan memperlakukan firman-Mu dengan benar, supaya buah itu matang, supaya kami itu bertumbuh, dan kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Sama-sama kita katakan. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name forever. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat.
Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga yang kita kasih, yang kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of Selamat berhari Minggu, Jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati.